Halo guys, nah jadi di video kali ini gua mau nunjukin gimana cara gua untuk buat kandang kelinci untuk anak. Ini bukan video tutorial dari profesional ya, karena gua juga masih amatiran, masih coba-coba. Tapi setidaknya ide dari gua ini ada tercurahkan di video ini. Oke, langsung aja, let's check it out. Jadi, ini kurang lebih lebarnya 80 cm, panjangnya 100 cm atau 1 meter. Nah, ini jadi ada rumahnya di sini, nanti rumah dia untuk menghantarkan diri atau berlindung lah intinya di sini. Ini rumahnya itu sekitar 40 kali 30 cm lah. Nah, ini tempat bermainnya segala macam. Nah, ini di depan ini rencana nanti pakai akrilik gitu, jadi biar bisa kelihatan dari samping. Oh ya, tinggi totalnya ini sekitar 60 cm, jadi kakinya di 20 cm, ini ke atas 40 cm gitu. Nah, di atasnya ini nanti akan pakai jaring-jaring, tapi ini belum aku gambarin ya, nggak sempat. Jadi nanti bakal pakai jaring-jaring biar bisa dibuka tutup, jadi kelincinya bisa diambil dari atas gitu rencana. Nah, nanti untuk metode pengerjaannya, pertama rencananya ini tiap sisi dulu, kita per sisi dijajarin dulu semuanya kebutuhan berapa, kita tarik garis, potong-potong-potong. Terus karena ini kan banyak yang vertikal, arrangementnya itu urutannya itu susunannya vertikal, set, ini kan susah makunya. Nah, jadi nanti yang jadi pemersatunya ini nih, yang kayu horizontalnya ini. Nah, itu nanti dia dipakuin ke masing-masing kayu yang vertikal itu biar menyatu. Nanti tiap sisi itu udah jadi, baru kita gabungin sehingga membentuk seperti inilah, kurang lebih seperti itu rencananya. Kita sampai juga nih, semua bahan udah datang, yang utamanya terutama ya. Jadi seperti ini, kayu kayu bekas palet, kita beli di Pasir Koja. Di sana banyak toko yang menyediakan kayu bekas palet tapi udah diserut segala macam. Ini ukuran panjang 110 cm, lebarnya 10 cm, tebalnya 10 mili atau 1 cm. Nah, ini yang lebih kecilnya yang lebarnya 3 cm. Nah, ini kayu wajib ada ya. Nah, ini juga komputer ada untuk kita kerja. Jadi karena aku nggak print gambar, karena nggak sempat, jadi akhirnya nanti kita manual, langsung ukur, langsung kita garis-garis di kayunya. Lalu yang wajib ada sekarang, pertama pensil, spidol, siku ini juga wajib nih, biar untuk mengatur ketegak lurusan. Meteran juga boleh. Nah, nanti selanjutnya itu akan kita potong-potong, sesuaikan ukuran ini dengan circular saw. Nah, ini ada alat safety-nya, sarung tangan, harusnya pakai pelindung mata juga ya. Terus ini toolboxku, isinya semua alat-alat yang mungkin dibutuhkan. Jadi untuk pertungangan ini wajib lah punya toolbox ini. Kita nanti ini ngerjain di garasi ya, mobil jadi tak keluarin, kita full ngerjain di garasi. Jadi untuk malam ini kita mulai dari nge-sketch semua di kayu. Kalau keburu ya kita sekalian potong, tapi kayaknya motongnya nggak bisa malam ini deh, kayak takut mengganggu tetangga sih. Ya, ini guys, ini langkah pertama. Jadi kita mau buat salah satu sisi panjangnya dulu. Jadi kan nanti ada yang panjangnya 100 cm dengan tinggi 40 cm untuk ruangnya itu. Nah, nanti kita buat sampingnya dulu ini. Ini tadi kita rata-ratain, jadi kita butuh satu kayu tambahan buat ngebantu ngeratain ini atas sama bawah ya. Nah, nanti setelah ini disusun rapi, ini juga pastiin kita milih kayunya yang udah ini jauh lebih rata dari yang lain. Jadi yang paling rata dulu, karena ini kan palet bekas, kayu bekas, jadi kerataan itu pasti sulit di sini. Jadi kita pakai yang cari yang paling rata dari yang lain. Nah, lalu karena kita butuh kaki setinggi 20 cm, ini nanti kan yang ujung-ujung ini bakal jadi kakinya, kita turunin 20 cm ke bawah. Kita garis dulu itu 20 cm dari bawah ke atas, itu di mana sini garisnya, lalu kita turunin sampai garis itu sejajar dengan
kayu-kayu yang vertikal ini. Nah, nanti yang ini juga kita garis, kita turunin gitu. Setelah selesai baru kita paku dengan kayu yang lebarnya tadi 3 cm ini, dipaku di bawahnya biar ya terpasang aja gitu. Ini guys, ini jadi udah assembly udah disiapin untuk dipotong besok. Yang 3 cm ini udah terpasang permanen, udah dipaku. Kalau ini cuma dummy aja biar yang atasnya ikut lurus, karena nanti kita akan paku di sini di 40 cm, tapi ini jadi aku lebihin jadi 50 cm total dari bawah, jadi nggak jadi 40 karena kayaknya kurang tinggi. Ini sengaja nggak tak pasang permanen dulu biar memudahkan untuk circular saw-nya itu motong set. Kalau ada itu kan nanti jadi terganggu. Jadi sementara kita pasang dummy dulu. Oke, nanti kita potong. Ini cut lah ini ya. Saya kira sih. Sini udah jadi baru 3 sisi sih. Sisi kanan, sisi kiri. Lalu ini untuk sisi belakang. Ini belum kita paku ya, baru saya potong-potong. Nanti jadi ada bagian atapnya juga, jadi makanya kayak gitu bentuknya. Ini akan aku potong. Kalau yang ini udah dipaku semua nih. Maaf ya nggak bisa videoin semua karena agak riuh cuma sendirian. Guys, jadi ini udah jadi keempat sisi. Ya, jadi ini yang kembar itu sisi kanan dan sisi kiri. Ini sisi belakang ada seperti segitiga ini karena nanti akan jadi atap rumahnya itu. Lalu yang depan juga berbeda sendiri, ada lubang di tengah karena nanti untuk penempatan akrilik. Jadi nanti untuk di samping itu akan di depan itu akan menggunakan akrilik agar clear, jadi seperti akuarium. Ini sama bawahnya kaki 10 cm. Nah, ini bawah ini nih, nanti setiap sisi juga di bawahnya ada itu buat tatakan dudukan alasnya itu ya nanti ya. Ini 3 sisi tadi kalau kita tegakkan seperti ini. Nah, nanti depan ini bakal beda sendiri deh bentukannya karena bakal ada akrilik. Ini tinggal kita PR nyatuin ini. Agak susah juga sih posisi udah tegak seperti itu. Oke, selanjutnya kita satukan. Set. Oke, selanjutnya kita akan pakai skrup ya. Kita akan pakai skrup karena ini akan sangat mudah kalau kita menggunakan skrup. Jadi nanti kita pakai obeng listrik ini atau cordless. Kita nanti ada kemungkinan ada 5 titik. 1, 2, di bawah juga 3, 4, baru di salah satu sisi ini 5 set gitu ya. Oke guys, jadi ini udah jadi semua ya, setiap sisi depan, samping kanan, kiri, dan belakang udah jadi semua. Selanjutnya kita persiapkan untuk alas dan atapnya. Oke guys, jadi ini kandang sisi bawahnya itu ada tambahan 1 kayu penyangga untuk alasnya yang dari bambu nanti gitu. Jadi tengahnya disangga gitu biar nggak terlalu lemah. Jadi ini lanjut ke bagian alasnya ya. Jadi alasnya itu kita rencana pakai bambu ini. Tadinya mau full bambu, tapi ternyata bambu yang didapat ini nggak seragam dan nggak perfect itu. Jadi ada yang bengkok gitu dan ada yang lebih lebar, ada yang 3 cm, 2 cm, 4 cm, dan juga ada yang kecil. Ini apalagi ini bengkok nih kelihatan. Nah, ini jadi susah kita mau full bambu. Jadi dari bambu yang saya beli, belinya online ya, jadi makanya banyak ketidaksempurnaan itu. Jadi nanti dari yang sudah dibeli itu kita pakai sebagian aja. Jadi jaraknya renggang-renggang itu ada 2 cm.
Itu kawat. Nah jadi hanya beberapa aja, nggak semua. Nah ini tadinya niatnya mau full semua nih guys, dirapet-rapetin gitu, jadi semuanya full itu. Nah ya sebagai gantinya aku beli lagi ini namanya apa ya, ada yang bilang karpet kandang atau apa ya, lupa, nanti aku cari tahu lagi, lupa lagi namanya apa kemarin. Ini jadi ini nanti disimpan di sini ya, itu jadi nanti kelincinya bisa lebih nyaman lagi berpijak gitu, karena kalau ini kan gapnya terlalu besar, awas ini jeblos ya, pasti akan jeblos juga sih gitu. Jadi ini aku udah siap beberapa juga di situ. Nah ini nanti bambu-bambu ini akan kita paku ya ke ujung-ujung ini yang udah disediakan itu, kita paku biar lebih fix gitu. Oke, ini ada Shanum lah bantuin abinya. Oke, jadi pembuatan tutupnya ini dia dari kayu 2 cm kali 2 cm ya ukurannya, terus ujungnya dipotong miring biar agak rapi. Tapi ini kebetulan kemarin nggak sempet ngevideoin, jadi udah jadi gini aja, dan ujung-ujung udah tak dempul juga, ini tinggal dihalusin aja. Nah ini nanti dipasang di atasnya buat tutup. Nah nanti ini bakal kita pasang apa namanya, wire mesh atau yang biasa disebut ram, kayak buat ram nyamuk, tapi ini lebih besar sih, apa, lubang-lubang. Nah ini jadi ini nanti, kemarin tuh kita potong sesuai ukuran terus dipaku aja di ujung-ujungnya. Nah, nanti ram nyamuknya tempel di atasnya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti di sini juga ada gagangnya, ada engselnya, jadi biar bisa buka tutup mudah. Oke guys, jadi ini yang udah selesai dicat ya. Catnya nggak aku videoin, ini catnya pakai cat kayu avian, kayu atau besi avian ya. Jadi ini konsepnya pengen ala-ala peternakan di Amerika gitu, jadi tulis putih, yang warna kayu utamanya itu merah, ini bawahnya. Nah ini ada ram atau wire mesh, nanti dipasang di tutupnya ini sebagai penutup atasnya. Oke, seperti itu guys. Jadi ini untuk tutup atasnya, yang kemarin kayu udah kita buat, kita cat, dipasang nih di wire mesh. Ada yang bilang ram, ini nggak begitu rapi sih ya. Ini pakai paku sejenis paku payung, bukan paku payung juga ya, lebih keras. Ini nggak begitu rapi ya, bergabung, kelemahan saya. Nah jadi ini ada pegangannya, nanti buat naik turun angkat-angkatnya. Lalu ada engsel. Nah ini ada engselnya 2, jadi nanti bisa dibuka tutup. Nah ntar yang ini sisi bawah ya, biar kelihatan bagus aja sih. Nah ini buat rumah-rumahnya guys ya, dari tripod nanti kita satukan sampai bentuk rumah. Ini pesan di online udah jadi kayak gini sih, nanti tinggal kita satuin. Oke, sini buat rumah-rumahannya dari triplek 3 atau 2 mili lah. Ini cuma ngadain paku-paku aja ujungnya ini, tapi di bawahnya ini ada pengaku lagi ya, nanti ada yang di paku ke kayu-kayu pengaku ini gitu biar lebih kokoh. Tapi sebenarnya tanpa ini juga sebenarnya udah lumayan sih, paku ujung-ujungnya ya. Luarnya yang kita cat, yang kita kehabisan cat merah, jadi pakai wood stain. Ya
Ya guys, jadi untuk alasnya karena kemarin bambunya itu terlalu renggang, jadi kita pakai karpet ini, karpet untuk alas kandang. Ini ukurannya berapa ya, lupa, 35 kalau salah, 35 kali 35. Jadi ini kayak puzzle gitu, kita susun satu persatu. Bawahnya ada dot-dot yang ini buat saling disatukan. Kalau nggak pas tinggal digunting aja nih kayak gini, yang guntingnya nggak rapih banget sih. Set. Nah ini model kayak gini, kita tinggal dudukin aja sini. Nanti kalau misalnya mau dibersihin ya diangkat lagi gitu. Oke, seperti itu. Nah untuk bagian depan ini kita pakai akrilik. Ini lapisan sananya belum dibuka. Sistemnya dia sliding gini ya. Jadi ada ini kayak penahan buat biasa di kaca itu loh. Apa namanya lupa. Jadi nanti tinggal bisa lepas pasang gitu. Bisa lepas pasang ya. Gitu. Sip. Ini untuk nampan pipis sama ini kotorannya. Ini buat pegangannya nih. Lalu ini di tengahnya tuh karena tripleknya nggak nyambung, kita kasih silen gitu, sama lakban juga. Semoga nggak bocor lah ya. Ini ada lapisan coatingnya, harusnya ini sih tahan bocor harusnya. Oke. Oke guys, akhirnya alhamdulillah jadi juga ini kandang. Oh iya, bagi teman-teman kalau mungkin ada yang bingung ya, kok rumah atau kamar kelincinya jadi begitu, yang tadinya kita memasang seperti desain awal yang nempel ke dinding, tapi kok jadinya kayak langsung pakai triplek aja. Nah itu sebenarnya aku udah nyerah itu untuk bikin yang dinding karena itu lebih berat. Akhirnya aku bikin yang sederhana pakai triplex itu, karena lebih mudah membuatnya dan juga atasnya bisa dijadikan tempat kelinci untuk ya mungkin tidur-tiduran atau duduk-duduk itu agar lebih dekat ke tutupnya gitu guys. Selanjutnya kita akan nunggu kelincinya dimasukin. Kita baru datang dari Lembang tadi beli kelinci nih. Dielus dulu aja, dielus dulu yang baik. Nah ini Sanum udah dapat 2 kelinci campuran angora sama lokal katanya sih gitu. Tadi harganya 50.000 satu ini. Emang masih umur 2 bulan. Ini sayang kelinci. Ini ibunya. Terus bapaknya mana? Ini. Iya.